Italy 2021. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah nanti bakal dilanjutkan dengan pemaparan alumni delegasi U20 Turki 2015 yang sekarang sedang bekerja sebagai Digital Governance Consultant, yaitu Kak Biondi Sandasima, dan terakhir yaitu Kak Putri Komarudin selaku Komite Seleksi Delegasi. Halo Kak Caroline Dea Tasirin. Kak Dea ya panggilannya. Yeah, Halo Kak Dea, apa kabar? Hi everyone. Hi Salsa. Nice to meet you all. Iya, kita tunggu sejenak ya. Ini kayaknya Kak Biondi masih belum hadir ya Kak? No problem. Apa mau aku duluan aja? Ya boleh. Mungkin setelah tadi perkenalan singkat dari Kak Caroline Dea Tasirin, selaku alumni delegasi U20 Italy 2001, mungkin di sini aku masih mau nanya-nanya dulu nih ke Kak Dea juga. Mungkin sekarang lagi ada kesibukan apa nih? Atau mungkin selain persiapan dari IYD, sibuk apa sih Kak? So mungkin untuk teman-teman yang di sini yang belum tahu, aku saat ini bekerja sebagai dosen luar biasa di Unstrat, which is a fancy name of saying dosen honorer sih sebenarnya. Jadi aku ngajar di program studi ilmu kehutanan Unstrat, Universitas Samratulangi Manado. Sekarang lagi masa pengisian nilai, perbaikan, teman-teman yang masih mahasiswa pasti paham ya. Bukan cuma mahasiswa yang galau pada masa-masa ini, dosen juga, karena banyak diskusi soal siapa yang mau perbaikan dan sebagainya. Baru selain itu, aku juga kerja di namanya Wildlife Conservation Society Indonesia atau WCS. Aku bekerja sebagai tim leader untuk Wildlife Detection Dog Team di Pelabuhan Samudra Bitung. Jadi kita baru mulai, actually awal November barusan, kita baru memulai satu tim anjing pelacak di Pelabuhan Samudra Bitung. Dan di situ kita dan anjing ini nanti akan membantu kita melacak perdagangan satwa ilegal yang melintasi pelabuhan. Dan semoga ke depannya juga mereka bisa berkembang ke arah terminal bus, ke arah Manado, dan tempat-tempat lain. Soalnya perdagangan satwa liar marak sekali di sini, guys. Kadang-kadang kita perlu bantuan lebih untuk deteksi jalur-jalurnya. Mantap. Mungkin itu brief singkat dari Kak Dea sendiri. Kak Dea udah mengintroduce dirinya sendiri tadi. Dan mungkin karena belum ada Kak Biondi, aku juga masih mau nanya nih ke Kak Dea. Sebelum acaranya dimulai, roadshow dimulai, mungkin ada pertanyaan yang pengen aku ajukan ke Kak Dea. Menurut Kakak Dea sendiri, sebagai alumni delegasi U20, bisa nggak sih berikan satu kalimat kenapa kita harus join U20 tahun ini? Bisa kasih lebih dari satu kalimat nggak? Boleh Kak. Jadi yang membedakan Y20 tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya adalah karena tahun 2022 ini Indonesia itu presidensi, Indonesia itu jadi tuan rumah. This is a once in a lifetime opportunity untuk bisa terjun langsung di tengah-tengah semua pekatnya negosiasi di masa itu. Jadi akan ada tantangan lebih memang karena kita tuan rumah, kita juga jadi wakil pemuda Indonesia di ajang Y20 ini. But my experience in 2021 was really good, dan aku yakin untuk tahun 2022 ini pasti akan lebih luar biasa lagi. Ini sejarah, guys. Jadi dicoba aja dulu. You will be surprised. Nanti jadinya bagaimana. Ya betul banget. Apalagi kemarin aja Kak Dea udah kayak
seru banget di U20 Italy 2001 yang padahal acara dilakukan secara online, apalagi nanti U20 Indonesia 2022 ya Kak. Mungkin karena Kak Biondi masih belum ada, kita bisa langsung lanjut nih ke presentasi dari Kak Caroline Dea Tasirin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thanks Salsa. Aku bisa share screen ya? Iya, bisa Kak. Give me a few seconds to track down my file. Mungkin sambil menunggu, terima kasih ya semua teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir di siang sore hari ini jam 4 waktu Indonesia Tengah. Aku sangat, I'm just super excited untuk bisa ngobrol dengan teman-teman yang sama-sama, yang kebanyakan mungkin sama dari area Indonesia Tengah, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Dan aku berharap banget di kedepannya ini, di Y20 Delegate Selection ini ada teman-teman lain dari sini, dari area Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, yang nanti ikutan seleksi. It will be a great opportunity untuk menampilkan apa sih yang kita bisa tawarkan di sini di area Indonesia Tengah. And so yeah, I'm super excited. Jadi langsung aja, ini slide judulnya salah, tapi nggak apa-apa, isinya benar kok. Jadi aku adalah track delegasi untuk track keberlanjutan iklim dan energi. A little bit about me. Aku latar belakang pendidikannya adalah ilmu kehutanan S1 maupun S2, dan pengalaman kerjaku itu semua itu berkaitan dengan lingkungan yang lingkungan banget, yang hutan banget, atau enggak yang berupa pendidikan lingkungan hidup. Jadi ini sesuatu yang aku pengen tekankan untuk teman-teman sekalian, bahwa my academic background, I have a strong academic background, I feel, tapi latar belakang negosiasi diplomasiku kurang. Jadi harap teman-teman jangan jadikan itu sebagai kendala atau jangan jadi minder gara-gara kurang pengalaman di area situ. Kalau teman-teman punya motivasi kuat dan opini kuat mengenai sesuatu, I truly feel kalian bisa berhasil di dalam seleksi ini. So please go for it. Kita orang utang. Aku orang anak kehutanan banget. Not the diplomacy type, tapi dengan mengikuti proses ini, aku jadi bisa belajar jauh lebih banyak mengenai sisi lain dari perlindungan konservasi alam. Perlindungan alam keberlanjutan itu bukan cuma terjadi di lapangan, tapi juga dia terjadi di dalam diskusi-diskusi di meja kantor, di dalam ruangan-ruangan meeting, itu juga menentukan. So this is a great opportunity to learn. Jadi sekilas mengenai proses kita waktu itu gimana sih menuju Y20 Italy 2021, kita melakukan bilateral meeting dengan 14 negara. Jadi kita itu pengumumannya awal Februari, dan meeting ini berlanjut sampai awal Mei, I think. Jadi kayak Februari, Maret, April, 3 bulan kotor, 3 bulan setengah lah. And we met with these 14 countries. It was a bit crazy karena kadang-kadang karena kita harus bergulat dengan perbedaan zona waktu, dan kadang-kadang dan juga jadwal kerja kita masing-masing, tapi syukur sekali kita bisa berdiskusi dengan negara-negara ini, kita identifikasi, oh dari delegasi negara ini mereka prioritasnya apa sih, delegasi negara sana mereka pengennya mengangkat topik apa, jadi dari sini kita sudah bisa identifikasi siapa nih yang kita bisa ajak bikin kongsi, bikin clan, bikin unit gitu untuk membahas, memperkuat argumen yang ingin kita sampaikan. Leading up, selain itu, kita juga bikin kegiatan-kegiatan lain seperti FGDs dengan bantuan IYD. Jadi kita bikin FGD untuk masing-masing track, kita juga bikin national consultation. Jadi di FGD ini kita mengumpulkan pendapat kaum muda, apa sih yang mereka rasa penting untuk
dibahas di dalam Y20 tahun ini. Jadi kita mengumpulkan semua tanggapan itu, kita juga bikin survei online, baik survei yang kita bikin sendiri maupun survei yang bekerja sama, ada satu survei yang bekerja sama dengan UNICEF. Kemudian kita juga bikin coffee chat dengan delegasi-delegasi di track kita. Jadi sebelum negosiasi resmi itu berjalan, kita sudah ngobrol cuma di bilateral yang sebelumnya, yang misalnya cuma antara Indonesia dengan Meksiko atau Indonesia dengan Argentina, tapi di dalam coffee chat ini semua delegasi itu ikutan, kita ngobrol santai, kita cari kenalan, we are making up for the fact that we are online dan tidak fisik. Dan kita juga ada beberapa kali bikin multilateral meeting untuk topik-topik tertentu. Misalnya di sini yang pas di sebelah videoku ini multilateral meeting untuk salah satu proposal yang kita rencana ajukan, yaitu mengenai lingkungan hidup dan kebijakan lingkungan. Jadi semua persiapan ini dia sudah dimulai sejak bulan Mei, sementara pembukaan kegiatan resminya itu adalah pada awal Juni. Next up, I wish I had more photos to share. Seandainya kita offline, mungkin ada lebih banyak foto yang bisa kita bagikan. Tapi ya screenshot aja nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah suasana dari salah satu sesi diskusi kita di dalam track Sustainability, Climate, and Energy. Lihat itu yang angkat tangan itu ada 7 orang. Kemudian kita sambil ngobrol salah satu proposal yang akan kita ajukan itu, di sebelahnya itu juga ada Google Doc yang sementara kita bahas. Jadi itu bayangkan ini ada 20 orang buka secara bersamaan dengan kursor masing-masing dan semua ada kesempatan mengetik. Bersyukur sekali moderator chair untuk track kita itu chairnya bagus. Jadi meskipun ada 19-20 orang di dokumen nggak chaos edit-editnya. Dan ini semua berlangsung pada waktu itu untuk waktu Indonesia Tengah, mulai sekitar jam 7 malam sampai jam 11, mungkin sampai hampir jam 12. Dan unfortunately kita hanya bertatapan-tatapan melalui layar. But that's okay, karena ternyata pada akhirnya kita tetap menghasilkan diskusi yang baik, dan kita tetap menghasilkan komunike yang terasa penting, berisi isu-isu yang penting, dan bisa kita bawa di ranah-ranah lain. Overview komunike kita itu apa saja. Jadi ada 8 proposal yang kita bawa: perubahan sistemik untuk aksi iklim inklusif, transisi dan inovasi energi yang adil, youth education, aku belum translate, pemuda, pendidikan dan pekerjaan hijau, keuangan dan taksonomi berkelanjutan, mekanisme penetapan harga karbon, lingkungan alami, keanekaragaman hayati, resiliensi, kesiapan dan adaptasi iklim, ekonomi sirkuler, limbah dan polusi. Dan yang aku ajukan sebagai delegasi Indonesia adalah kita diberi kesempatan untuk mengajukan 3 proposal. Jadi 3 proposal yang aku ajukan adalah yang mengenai transisi mengenai energi, lingkungan hidup, dan ekonomi sirkuler. Slide-slide berikut aku lewat aku bakal just click through really quickly. Jadi ini poin-poin penting dari setiap proposal. Jadi untuk aksi iklim itu yang paling penting adalah keadilan lintas generasi, karena apa yang diperbuat generasi ini akan dirasakan oleh generasi selanjutnya, jadi kita harus pertimbangkan itu dalam kebijakan. Perubahannya itu sistemik, indeks kekayaan inklusif itu penting untuk menetapkan metrik-metrik pengukuran yang lebih ramah lingkungan, dan juga memusatkan suara-suara kaum muda yang terpinggirkan dan rentan, karena soal lingkungan hidup itu salah satu topik di mana kita bukan hanya bicara soal mayoritas, tapi minoritas juga itu sangat penting. Jangan kita mengorbankan orang yang sedikit untuk kepentingan orang yang banyak dalam hal ini. Proposal yang kedua mengenai transisi inovasi energi yang adil. Mungkin karena waktu terbatas, I'm just gonna click through really quickly.
Kemudian proposal yang ketiga mengenai pemuda, pendidikan, dan pekerjaan hijau. Penting sekali untuk kita memasukkan lingkungan hidup dan isu keberlanjutan di dalam kurikulum pendidikan, di dalam cara yang menjadikan lingkungan hidup ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terutama orang-orang yang tinggal di kota merasa sangat mudah, sangat terpisah dengan alam. And we need to figure out bagaimana kita bisa how to make up for that. Bagaimana kita bisa membuat supaya orang yang di kota pun merasa alam itu juga tanggung jawab mereka. Proposal berikut mengenai keuangan dan taksonomi berkelanjutan. Mungkin yang paling penting di sini adalah dana-dana yang masuk mengenai insentif, mengenai untuk investasi hijau, itu disalurkan ke kegiatan-kegiatan yang terkait juga dengan lingkungan hidup, terkait dengan inovasi untuk keberlanjutan dan sebagainya. Mekanisme penetapan harga karbon, pemasukan yang kita dapatkan dari sini itu kuncinya di sini, pemasukan yang kita dapat dari sini didistribusikan kembali sekali lagi untuk inisiatif perlindungan lingkungan, mitigasi dan adaptasi iklim, dan isu keberlanjutan. Proposal yang ke-6 mengenai lingkungan alami dan keanekaragaman hayati, mengajukan mengenai pentingnya konservasi kawasan, berbasis kawasan, dalam melindungi usaha-usaha kita yang lain. Karena tanpa kawasan yang baik, kawasan perlindungan alam yang baik, nothing else we do are gonna matter. Because airnya dari mana, udaranya dari mana, perlindungan erosinya dari mana kan, kalau kita tidak ada kawasan lindung. Proposal ke-7 mengenai resiliensi, kesiapan, dan adaptasi iklim. Mungkin poin yang paling penting di sini adalah adaptasi iklim itu sama pentingnya dengan mitigasi iklim. Jadi jangan kita hanya memitigasi iklim itu supaya misalnya di bawah 1,5 derajat Celcius kenaikan suhunya, ada langkah yang sudah kita ambil untuk mempersiapkan hal itu. Dan proposal yang terakhir mengenai ekonomi sirkuler, limbah, dan polusi, mungkin poin yang paling penting di sini adalah 30% dari kita suntikan 30% lebih banyak limbah ke dalam perekonomian atau siklus produksi, agar supaya kita meminimalisir jejak sampah kita terutama. Dan kita berdayakan, kita fasilitasi inovasi dan infrastruktur untuk pasar daur ulang global, agar supaya kita tidak terlalu banyak mengambil dari alam dan tidak juga terlalu banyak membuang alam. And so, yeah, this is an overview, very quick overview mengenai kejadian apa saja di Y20 tahun ini. Semoga teman-teman tertarik. Kalau ada pertanyaan, please ask. I would be very happy to answer questions. Kayaknya sekian dari saya. Thank you, everyone. Oke, terima kasih banget nih Kak Dea. Nah, jika misalkan kita simpulkan ya dari pemaparan Kak Dea, emang kita bisa tahu nih kalau memang U20 ini bukan hanya meeting, tapi dia juga menghasilkan suatu draft yaitu Communique U20. Lantas mungkin aku mau nanya nih ke Kak Dea, citat sebentar. Mungkin teman-teman juga masih kurang tahu ya Communique ini tuh dampaknya apa sih, sesignifikan apa? Mungkin Kak Dea juga bisa kasih tahu kira-kira Communique ini sebetulnya urgensinya apa sih? Apakah itu ada dampak yang dapat diberikan untuk masyarakat kayak gitu? Thank you. That's a very good question. Jadi, dan juga sesuatu yang sering saya tanyakan sebagai orang lapangan sebelum terjun ke dalam topik ini. Jadi, my share screen. Jadi, yang pertama, Y20 itu merupakan rangkaian dari G20 secara keseluruhan. Dan hasil yang kita bahas di dalam Y20 Summit itu, communique yang kita bahas itu, diajukan kepada kepala-kepala negara kita sebagai, misalnya, jadi ini loh yang disuarakan pemuda-pemuda di negara-negara kalian. Ini yang kami rasa penting, karena G20 di dalam forum kepala-kepala negara dan Sherpa-Sherpa itu, mereka memiliki kesempatan yang sangat nyata
untuk mengambil semua hasil-hasil diskusi, bukan hanya dari Y20, tapi juga dari engagement group yang lain, dan memasukkannya ke dalam kebijakan yang ada di negara mereka masing-masing. Memang G20 itu pembahasan dia tidak terlalu mengikat secara legal, tapi just the fact of being the 20 biggest economies in the world, itu udah kayak, itu peer pressure-nya gede. Jadi jadi melalui pembahasan kepala-kepala negara ini, meskipun tanpa ikatan yang legal mengenai keputusan ini bisa tetap mereka bawa ke negara mereka masing-masing. Ini bisa jadi dasar di dalam pembahasan mereka bahwa ini loh yang suara-suara dari pemuda-pemuda di negara-negara ini atau wanita-wanita di negara ini misalnya. On that note, mungkin melenceng dikit, kalau tidak salah presidensi Indonesia sedang mengambil langkah agar supaya diskusi-diskusi keputusan-keputusan yang diambil G20 di forum kepala negara itu lebih accountable. Maybe not legally yet, tapi mereka lebih bisa dipertanggungjawabkan apa yang sudah mereka diskusikan di situ. Nah, baru yang poin kedua, yang Y20 communique ini juga kita bisa bawa di dalam negara kita masing-masing. Jadi bukan hanya ke forum G20 kepala negara, tapi kita juga bisa bawa ke kementerian-kementerian terkait di dalam negara kita dan kita bisa menyampaikan, ini loh yang kita bahas sebagai pemuda-pemuda, ini loh yang kita rasa penting. Kenapa kita rasa penting? Nah, kita kasih argumen begini. Dan itu langkah pertama dari sebuah proses panjang agar supaya kementerian-kementerian ini mengingat bahwa oh ternyata ini yang diinginkan, ternyata ini yang dibutuhkan, dan mereka bisa mengambil langkah berdasarkan hal itu. Memang dia tidak segampang yang kita omongin sekarang, ini prosesnya sangat panjang, tapi ya karena itu juga kita lakukan teruskan, dikejar lagi, disampaikan lagi, dan hingga pada satu saat kita dapat kesempatan emas itu untuk bisa to solidify our opinions ke dalam kebijakan entah di kementerian atau di level pemerintahan manapun. So yeah. Oke, makasih banyak Kak Dea atas jawabannya. Mungkin nanti kita bakal ada sesi Q&A lebih lanjut lagi. Cuma sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita bakal ada kehadiran salah satu narasumber kita lagi, yaitu Kak Biondi. Halo Kak Biondi. Hai, halo Dea. Apa kabar? Tadi udah ada perkenalan mengenai tentang Kak Biondi, cuma waktu itu Kak Biondi belum datang dan akhirnya udah ada sama kita bareng-bareng di sini. Mungkin Kak Biondi, apa kabar ya? Dan mungkin lagi ada kesibukan apa sekarang? Baik Dea, dan mohon maaf juga teman-teman, saya terlambat sedikit gara-gara salah time zone antara WITA dan WIB. But here I am now. Sekarang kesibukannya lagi bantu salah satu development bank untuk bisa buat high level strategy note untuk digital government di Indonesia. One out of many, dan of course preparing for Y20 next year di salah satu sub priority di digital transformation. Iya, mungkin emang persiapan Y20 saat ini emang lagi panjang banget karena Indonesia bakal jadi presidensi juga. Mungkin Kak Biondi udah siap untuk presentasi belum ya? Yes, I'm good. Oke. Kak Biondi, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Oke, terima kasih banyak Dea atas pengenalannya dan pengantarnya. Saya ingin memastikan paparan saya sudah terlihat. Udah, Kak Biondi. Oke, siap. Dan senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di bagian Indonesia bagian tengah. Mungkin sama dengan Dea yang dari Sulawesi Utara, saya juga dari Sulawesi, tapi Sulawesi Tengah gitu ya. Dan sangat berharap tahun depan kita bisa lihat lebih banyak perwakilan dari Indonesia bagian tengah, mau itu dari Sulawesi, Kalimantan, Bali, atau Nusa Tenggara Timur dan Barat. Tentunya kita pengen lebih inklusif, pengen lebih banyak suara dari mungkin circle kita yang biasanya gitu ya. Jadi really hoping that this webinar can reach out someone yang mungkin sebelumnya tidak
terekspos dengan informasi tentang Y20 atau G20, kemudian ternyata bisa apply dan akhirnya cocok dengan apa yang kita cari dan bisa bergabung di community ini dan bisa berkontribusi banyak juga gitu ya di Y20 Summit tahun depan. Nah, mungkin saya akan bagi presentasi saya yang singkat ini dalam kurun waktu 15 menit ke dalam 3 partisi. Pertama, saya ingin kasih beberapa mungkin pointer untuk teman-teman yang mungkin masih hesitating, masih ragu, do I need to join, can I join or not, mungkin beberapa alasan why you should join gitu ya, Y20 Summit next year. Kemudian beberapa reflection dan lessons learned dari tahun saya di 2015. It's been a long, long time ago. Udah 7 tahun yang lalu, tapi it's still fresh in my mind karena emang semelekat itu pengalaman Y20. So some reflections and lessons learned that I have. Semoga bisa jadi inspirasi juga. Dan terakhir beberapa tips, to getting on board. Dan obviously karena waktunya terbatas, kalau ada hal yang kurang dimengerti atau saya persingkat, nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi pada saat sesi Q&A. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, why you should join gitu ya. Ini delegasi saya tahun itu, ini masih belia di 7 tahun yang lalu, waktu itu saya masih sekolah juga. Ini ada Rocky Intan, sekarang waktu itu kerja di CSIS, sampai sekarang juga udah masih kerja di CSIS juga, tapi in between udah menyelesaikan studi S2-nya. Kemudian ada Christia, my head delegate, waktu itu di PricewaterhouseCoopers, sekarang kalau nggak salah masih di Dili gitu ya kerjanya. And then right next to me ada Adiska, waktu itu sekolah di Delft University, sekarang kerjanya di McKinsey. And here I am, being with you as well in today's session. Nah, salah satu alasan kenapa teman-teman saya ajak untuk bergabung di Y20 Summit tahun depan, salah satu biggest reasoningnya adalah because I think Y20 Summit ini adalah one of the most influential and official youth summits in the world gitu ya. Kalau kita lihat past track record-nya, ada beberapa momen Y20 Summit juga yang beneran bukan cuma kita bikin rekomendasi atau communique tadi yang sudah Dea jelaskan, kemudian disampaikan di G20 Leader Summit-nya, tapi di Y20 Summit-nya juga ada momen di mana leaders-nya langsung yang datang dan mendengarkan aspirasi dari anak-anak muda. Baru setelah itu kemudian dibahas lagi di G20 Leader Summit gitu ya. Ini waktu Y20 Summit di Russia, Presiden Putin juga hadir dan mendengarkan aspirasi dari anak muda langsung. Kemudian Chancellor Jerman juga di Y20 Jerman, dan itu di belakang Chancellor juga delegasi kita, delegasi Indonesia gitu ya, Shirley yang waktu itu terpilih mewakili Indonesia dan saat ini lagi menyelesaikan studi juga S2 di US. Dan di China, Vice Presidennya juga ikut bergabung di meeting bersama head delegate yang ada dari Y20 Summit. Kalau yang foto ini, delegasi Indonesia ada Hanifa, Wafa, Andreka, sama Peter lagi pitching ideas-nya ke Sherpa Office. Tapi setelah itu semua head delegates-nya ikut ketemu dengan Vice President di China, which I think is quite rare gitu ya, seorang presiden atau kepala negara tertinggi atau Vice President gitu ya, ketemu dengan anak muda dari 20 negara dalam mungkin lingkup yang sangat intimate karena jumlahnya sangat kecil dan dari very diverse background. So I think this is a very high level meeting gitu ya, dan kesempatan yang sangat baik juga untuk teman-teman bisa ikut. Kemudian yang kedua, masalah networking gitu ya. Kalau misalnya bergabung di Y20, juga otomatis ada lifetime member untuk juga ikut di IYD gitu ya, Indonesian Youth Diplomacy. And I think this is a very unique organization, karena biasanya organisasi itu dibentuk berdasarkan ketertarikan industri gitu ya. Jadi kalau misalnya Dea yang orang lingkungan banget, biasanya organisasinya adalah orang-orang yang sama-sama dari lingkungan gitu ya. Atau saya yang di digital government, biasanya organisasi yang saya ikuti itu sama-sama orang yang punya passion di bidang digital government juga. Tapi kalau di IYD, background-nya itu sangat luas, sangat beragam dari all walks of life. Ada yang bikin social enterprise, ada yang kerja di private sector, ada yang kerja untuk pemerintah, ada yang di partai politik, ada yang macam-macam lah, pokoknya bikin usaha sendiri misalnya. Dan masing-masing adalah one of the top talent juga gitu ya, yang Indonesia has dari berbagai macam industries. So I think it really offers a very good networking opportunities gitu ya untuk teman-teman bisa bergabung di IYD, baik itu mungkin through becoming a delegate atau nanti kalau saya ada kesempatan untuk jadi volunteers lagi juga bisa ikut through those channels gitu ya. Dan yang terakhir ini sekalian mau promo tentang topics apa yang akan dibahas tahun depan gitu ya.
Jadi tahun depan itu kita akan ada priority areas, ada 4, ada tentang youth employment, digital transformation, sustainable and livable planet, and diversity and inclusion. Kebetulan saya akan bantu di priority area nomor 2, digital transformation bersama Mbak Desi. But generally, as you can see here, sub-priority-nya itu juga dibagi lagi ke dalam beberapa sub-priority lain. Mungkin nanti ada Putri atau someone from the OC would also explain in detail tentang topik-topik ini, plus bagaimana cara apply untuk technical application-nya gitu ya, kapan dan kira-kira form apa yang perlu diisi. Tapi generally I just want to give a heads up bahwa topiknya lumayan beragam juga gitu ya. If you are interested or if you want to advance a certain issue dari sisi youth employment, kalau teman-teman passionate misalnya di bidang sustainable and livable planet, atau digital transformation, atau diversity and inclusion, ini akan jadi avenue yang sangat baik untuk teman-teman bisa mengadvokasikan isu-isu yang teman-teman memang peduli, dan mungkin sudah lakukan di komunitas gitu ya, di keseharian, sehingga kita juga bisa dapatkan delegasi yang seperti Dea gitu ya, one of our best candidates tahun lalu. Jadi memang punya pengalaman melakukan hal tersebut di pekerjaannya sehari-hari, di komunitasnya gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar masuk ke dalam sebuah forum terus ngobrol tentang isu tersebut, tapi kita nggak bisa melihat impact-nya. Jadi bukan cuma mengharapkan leaders-nya untuk taking that recommendation and then putting it in policy. Of course we also need that, tapi delegate-nya sendiri of course kita juga pengen cari orang-orang yang memang passionate di isu tersebut, dan Y20 bisa jadi salah satu kanal untuk teman-teman bisa meneruskan isu-isu yang teman-teman anggap penting agar bisa didengarkan oleh leaders gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba jadi expert karena jadi Y20 Summit. So I think one of the issues juga, one of the key criteria that we're looking for adalah orang-orang yang memang juga punya genuine passion untuk topik-topik yang akan dibahas nantinya. Nah, bagian yang kedua terkait reflections and lessons learned, and to just quickly go through it. Nomor 1 adalah pada saat ikut Y20 Summit akhirnya tersadarkan bahwa masalah dunia itu memang sekompleks itu, walaupun mungkin sering sekali kita baca di berita atau dengar di televisi gitu ya. That we do have atau we do share common problems gitu ya across many countries, tapi sometimes we cannot overgeneralize. Contohnya misalnya permasalahan pendidikan, itu permasalahan yang mungkin sangat sering kita dengarkan dan kita juga hadapi sehari-hari gitu ya, tapi tidak bisa di overgeneralize antara apa yang Indonesia hadapi dengan negara lain hadapi. Jadi waktu itu kita ada salah satu proposal yang kita masukkan adalah bahwa kualitas pendidikan harus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas guru gitu ya. I thought that kind of proposal is generic enough dan bisa diterima oleh semua negara gitu ya, karena siapa sih yang nggak mau meningkatkan kualitas dan kuantitas guru gitu ya. Ternyata dari frase proposal yang sesederhana itu pun juga ada backlash dengan negara-negara yang merasa oke, secara kualitas mungkin mereka mau untuk meningkatkan, tapi secara kuantitas they feel like they already have enough teachers, bahkan lebih banyak applicant teachers yang apply untuk ngajar dibanding jumlah vacancy untuk mengajar di sekolah gitu ya. Waktu itu ada Jepang sama Italia, mereka tidak menerima ada kata kuantitas guru karena menurut mereka udah over quantity gitu ya untuk jumlah guru yang bisa direkrut dan mengajar. Jadi salah satu one of my biggest lessons learned adalah, dan juga bermanfaat sampai sekarang gitu ya, bahwa sometimes when we face a problem, kita tidak bisa meng-overgeneralize bahwa semua orang mempersepsikan permasalahan tersebut dengan cara yang sama gitu ya. Biasanya ada perintilan detail-detail tertentu yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, dan therefore consensus is difficult because of that. Jadi makanya perlu ada diskusi, perlu ada kemampuan untuk mendengarkan dengan lebih baik apa yang menjadi concern orang lain, sehingga kita bisa masuk dalam kesepakatan yang menyenangkan atau menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat. Nah, yang kedua, menurut saya salah satu lessons learned saya adalah diversity enriches perspective, not divides people gitu ya. Dan I think I tend to celebrate diversity more because of my experience in Y20, karena semua, walaupun ini 20 member states dengan highest GDP atau biggest in population juga, atau secara trade juga representing 70% of the world trade,
Tapi tetap isinya tuh lumayan diverse gitu ya, tetap ada developing economies, tetap ada developed economies dan dari berbagai macam benua, and that really helps, listening to these people really helps finding out a solution that could hopefully solve an issue that we all face. Nah, yang terakhir ini juga penting, exercise active listening with an open will and empathy gitu ya. Jadi mungkin all of us yang udah sering ikut konferensi, udah sering ikut kegiatan yang mirip-mirip seperti ini, mungkin seperti model UN atau debat, we are all trained to speak well gitu ya, in structure and all that. Tapi in Y20 Summit, karena by the end of the day, we really want to achieve a consensus, dan semua kita merepresentasikan negara kita masing-masing, jadi berasanya lebih genuine, dan itu juga, for me personally, mengubah atau menambahkan esensi untuk saya bisa mengexercise active listening gitu ya. Jadi pada saat bikin communique, bikin proposal, it's not only about us talking or proposing our points, tapi juga us empathizing or listening to other countries' problems and opinions and other delegates gitu ya. Dan I think we could live in a better world kalau misalnya orang-orang bisa belajar untuk saling berempati dan saling mendengarkan dengan baik gitu ya satu sama lain. And I think Y20 Avenue is a very great place for us to exercise active listening and to also enlarge our empathy. Nah, aku akan masuk ke bagian terakhir tentang tips to getting selected. Hopefully with the first two parts, teman-teman udah mulai ada excitement gitu ya untuk pengen gabung Y20 Summit next year, atau udah mulai getting ready to it juga. Dan tentunya tips yang akan saya bagikan tidak akan mengcover, it's not a magic formula, right? There's still a lot of other aspects and facets yang teman-teman perlu persiapkan sebelum akhirnya bisa masuk. Nanti mungkin akan dijelaskan secara teknisnya juga. Tapi menurut saya ini 3 things that are very simple, tapi kadang kita overlook gitu ya. So hopefully this could also help your preparation as you are applying for the Y20 Summit. Nah, nomor 1 menurut saya adalah Y20 Summit ini it's not only a training wheel gitu ya. Walaupun di berbagai macam interview, biasanya yang udah menjadi alumni akan membantu seleksi delegasi tahun setelahnya. Jadi karena udah gabung dari tahun 2015, I've been through some years of interviewing other delegates yang datang di tahun setelahnya gitu ya. Dan saya juga banyak dengar interview atau baca essay yang salah satu motivasinya adalah pengen belajar lewat Y20 Summit. Itu sebenarnya nggak salah gitu ya. I think we are all like a product in making gitu ya, a product in progress juga. When I was selected, obviously saya juga ada banyak kelemahan, tapi I also have to be able to show bahwa saya juga siap untuk merepresentasikan Indonesia gitu ya. Jadi pada saat kalian apply di Y20 Summit, benar akan ada aspek pembelajaran di dalamnya, tapi harus bisa memperlihatkan bahwa kalian benar-benar orang yang tepat untuk mewakili suara anak-anak muda Indonesia di Y20 Summit gitu ya. So this is not a training wheel. We are looking for someone yang emang juga udah siap untuk mewakili Indonesia. Jadi sebenarnya persiapan Y20 itu bukan cuma pada saat menulis esainya, tapi persiapannya adalah semua yang teman-teman sudah lakukan sebelum kalian memutuskan untuk gabung di Y20 gitu ya. Jadi pun kalau misalnya ada yang dengarkan ini terus nggak apply di tahun depan, remember that your preparation has to start as early as possible gitu ya. Jadi kalian in doing whatever activities you want to or you decide to do, it could also help build your credential untuk bisa apply Y20 di tahun-tahun selanjutnya juga. Dan kita juga ada case di mana ada orang yang mungkin fail di percobaan pertama, tapi tidak menyerah dan terus mengembangkan credentials-nya dan akhirnya bisa making it to the next year summit gitu ya. Jadi hopefully this does not break your hopes, tapi lebih kayak mengundang teman-teman untuk lebih aktif lagi gitu ya di kampusnya, di kegiatan sehari-harinya, because we also look at those gitu ya, at those record, dan akan mengconsider semua profilnya secara satu paket, dan kita tentunya mencari yang terbaik untuk bisa mewakili suara kita di Y20 Summit nantinya. Just one of the tips, mungkin salah satunya adalah kita cari orang yang well-rounded gitu ya. Jadi mungkin kita lihat leadership skills-nya, lihat juga keaktifannya di komunitas, kita lihat juga mungkin
interest, passion, essay-nya, dan lain sebagainya. So do map yourself gitu ya, apa yang kalian sudah lakukan, talent kalian, potensi ke depannya, dan try to make sure bahwa each puzzle pieces of the application represent a part of you yang kalau kita gabungkan, kita bisa dapat gambaran utuh tentang who you are as a person gitu ya. Karena kita juga tentunya cari yang orang-orang yang autentik, punya track record yang jelas, dan punya passion yang dalam juga untuk isu-isu yang akan dibahas di tahun depan. Especially karena kita yang jadi hostnya gitu ya, pasti kalian akan disorot terus gitu. Jadi of course we want the best talents as well. Nomor 2, please be critical. Isu-isu yang akan dibahas, digital transformation atau livable planet atau youth unemployment or youth employment gitu ya. Ini hal-hal yang kita udah dengar dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan kalau misalnya proposalnya itu lagi, tidak ada inovasi gitu ya, tidak ada pembaharuan dari proposal yang diajukan di Y20 Summit tahun depan, tentunya kita semua merasa all of this hard work would pin down, it'll boil down to the communique gitu ya. Kalau misalnya isi communique-nya kurang menggigit, tentunya kita juga akan merasa as the people who are helping organizing this akan merasa agak gimana gitu ya. Jadi harapannya delegate yang kepilih dan in your essay or in whichever application mechanism nantinya yang kalian submit, try to look at the problems from creative angles, from different angles gitu ya, from critical angles. Dan biasanya you can do that through analyzing the problem down to the root causes. Jadi keep questioning yourself, apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, dan jangan puas di satu titik, tapi keep criticizing and keep asking what could be the root causes of each of the sub problem gitu, biar kita bisa dapat solusi yang bisa menjawab root causes dari permasalahan tersebut gitu ya. Dan terakhir, enlarge the pie, empathize and be creative. Jadi walaupun misalnya kalian udah pernah dengar solusi tertentu, coba be more creative, try to also empathize from other countries, jangan terlalu inward looking gitu ya. Karena ini diskusi multilateral, kalau setiap kali pitching yang dibahas Indonesia, terus of course it's what we want, tapi it's kayak other countries would get bored kalau misalnya setiap kali kalian bahas, kalian nggak mau denger apa proposal atau solusi dari negara lain gitu ya. Harus bisa berempati, bisa mendengarkan apa yang diproposal oleh negara lain juga, and come into consensus from there. Dan biasanya kalau dari sisi negosiasi gitu ya, ada teori yang namanya Batna and Sopa, antara penjual dan pembeli gitu ya. Kalau misalnya Indonesia, range of agreed atau potential agreement-nya ada di 0 sampai 10, kemudian negara lain ada di 5 sampai 15, berarti ada ZOPA-nya, zone of possible agreement-nya itu di angka 5 sampai 10 tadi gitu ya. Jadi coba identify overlap antara interest dari masing-masing negara yang ikut bernegosiasi gitu ya. Jadi benar-benar harus membuka mindset-nya, enlarge the pie. It's time for Indonesia to also think about foreign policy gitu ya. Bukan cuman, of course urusan dalam negeri itu sangat penting, tapi juga think about how they relate to other countries juga gitu ya. Kayak misalnya mungkin yang paling sering kita dengar belakangan ya isu lingkungan gitu ya. Masalah apakah kita perlu mengorbankan pembangunan karena perlu mempreservasi iklim misalnya. Nah, jadi pada saat melihat itu bukan cuma dari sudut pandang kebutuhan Indonesia as a developing countries, although of course kita perlu drive our interest juga, tapi perlu melihat how does this overlap with other countries' interest gitu ya. Jadi have to be more open-minded in a way, karena ini multilateral discussion. Oke, do I still have time? Ini sudah habis, oke. Nanti kita bisa pass ini ke delegate-nya gitu ya. Aku ada 3 menit video on the last part, kalau misalnya kalian mau lihat, itu juga ada di YouTube, just to get a sense of how it looks like di Y20 Summit-nya. With that, I'll give it back to Dea. Thank you. Oke, makasih banyak Kak Biondi. Mungkin nanti videonya bisa di-share di chat box ya Kak. Sure. Nanti bakal ditayangin juga setelah selesai acaranya. Mungkin dari pemaparan Kak Biondi yang udah telah disampaikan, emang benar banget nih bahwa Y20 is one of the most influential youth summit yang ada, yang bisa kalian ikutin juga, dan juga kalian akan
bisa mendapatkan networking selama menjadi delegasi hingga selesai dari delegasi itu sendiri. Jadi teman-teman yang ingin bergabung ikut sampai akhir karena bakal ada pembahasan mengenai seleksi delegasi U20 2021. Makasih Kak Biondi. Mungkin untuk selanjutnya ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi habis ini kita bakal ada pemaparan seleksi delegasi dari Kak Putri Aneta Komarudin. Jadi pastikan kalian simak baik-baik tanggal dan juga persyaratannya ya. Halo Kak Putri, udah ada belum ya? Halo, ini aku sambil rapat di kantor, jadi bentar ya, aku cari ruangan yang rada kosong dulu. Oh, oke. Ditungguin kok Kak. Halo, Dea. Suaraku kedengeran kah? Iya, udah kedengeran Kak. Oke. Oke. Sorry ya, karena kita ngejuggle a lot of things. Jadi kadang-kadang emang harus seperti ini. Iya, gimana nih Kak kabarnya, lagi sibuk apa? Kayaknya lagi sibuk banget, persiapan delegasi juga sibuk. Ya, Ini lagi sibuk apa? aku sekarang lagi rapat di DPR karena kebetulan kita masih masa sidang. Jadi sekarang lagi rapat sama Otoritas Jasa Keuangan juga. Jadi mungkin ini juga semangat buat teman-teman. Apapun pekerjaan kalian, mau masih mahasiswa ataupun sudah kerja, kita pasti punya drive yang kuat untuk bisa menjaga semua hal yang harus kita lakukan, terutama untuk mewakili Indonesia di ajang sebergengsi Y20 ya. Oke, kira-kira Kak Putri udah siap belum ya untuk presentasi? Boleh, Oke. aku kita share screen ya. Oke deh. Ya. Kak Putri, waktu dan tempat dipersilakan ya. Oke, terima kasih Dea atas waktunya. Yang terhormat rekan-rekan, sahabat-sahabat saya ini, Caroline, Dea, dan juga Biondi yang telah memaparkan banyak hal dari pengalaman mereka menjadi delegasi Y20 dan juga seluruh teman-teman pemuda Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti forum Y20 yang tentunya nanti akan bisa memberikan pengalaman yang positif untuk teman-teman yang sekalian yang telah hadir. Saya Putri Komarudin, Ketua Delegasi Indonesia untuk Y20 tahun 2021 dan saat ini juga telah tengah mengemban amanat menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Barat 7, itu mewakili Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dan saat ini bertugas di Komisi 11 yang bidang tugasnya mewakili meliputi bidang keuangan dan juga perencanaan pembangunan nasional. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan proses rekrutmen delegasi Indonesia untuk Y20 Summit 2022 dan memang ini sesuai dengan tugas yang diemban oleh Indonesia sebagai tuan rumah dan juga presiden dari G20 di tahun 2022. Jadi kita dari Indonesian Youth Diplomacy telah ditunjuk sebagai penyelenggara dan juga berwenang untuk menyeleksi dan juga mengirimkan delegasi Y20 Indonesia dari tahun ke tahun. Dan untuk momentum kepemimpinan Indonesia ini, presidensi Y20 Indonesia telah menentukan 4 area prioritas yang kita nilai sebagai isu paling mendesak dan penting untuk dibicarakan pemuda dalam KTT Y20 nantinya. Dan keempat area prioritas untuk KTT Y20 di Indonesia antara lain adalah yang pertama transformasi digital. Ini kita akan fokus pada pembahasan peran pemuda dalam tata kelola digital dan juga kesadaran finansial digital. Dan yang kedua, planet yang berkelanjutan dan layak huni dengan fokus pembahasan pada isu perlindungan sumber daya alam dan juga terkait ekonomi sirkular melalui pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, kita ada isu ketenaga kerjaan pemuda
dengan fokus pada pembahasan dua isu, yaitu jaring pengaman sosial untuk pekerja di sektor informal dan juga non standar, dan juga terkait isu kewirausahaan sosial pemuda atau social entrepreneurship. Dan yang terakhir, isu keberagaman dan inklusi, dan ini kebetulan menjadi track aku di Y20 Summit tahun ini, dan ini fokus pembahasannya akan terkait pada partisipasi pemuda yang sifatnya inklusif melalui pendidikan dan juga mempromosikan pemuda dalam ekonomi kreatif. Dan berikutnya, jadwal pelaksanaan proses rekrutmen sendiri kita bagi dalam 6 agenda. Kebetulan untuk proses rekrutmen ini, aku dan Caroline Dea adalah PIC untuk proses seleksinya. Yang pertama, pendaftaran akan kita buka mulai tanggal 13 Desember, dan di tahun ini sampai dengan 9 Januari di tahun depan. Dan setelah itu, kita akan melakukan proses penyeleksian tahap pertama dan mengumumkan para finalis tahap pertama pada tanggal 17 Januari 2022 yang akan mengikuti seleksi tahap kedua, yaitu diskusi terbuka dan juga wawancara. Dan diskusi terbuka ini akan sangat seru karena kalau nggak salah memang ini tahun pertama di mana kita akan mengadakan proses diskusi terbuka sebagai rangkaian dari rekrutmen untuk delegasi. Dan di mana tahap diskusi terbuka itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 Januari 2022 dan tentu akan kita lakukan secara virtual, dan tahap wawancara pada tanggal 24 sampai 30 Januari 2022. Dan berdasarkan hasil seleksi tahap kedua ini, kami akan mengumumkan 4 orang delegasi Indonesia untuk KTT Y20 2022, dan di mana masing-masing orang yang terpilih nanti, keempat orang tersebut akan mewakili pembahasan di tiap topik area prioritas. Dan untuk seleksi tahap 1, teman-teman perlu mempersiapkan 4 hal. Yang pertama, CV, tentu ini menjadi sangat penting sesuai format yang telah disediakan oleh kami panitia dari IYB. Satu lagi, teman-teman perlu mempersiapkan esai teknis terkait dengan salah satu area prioritas yang teman-teman pilih, dan juga motivation letter atau motivasi teman-teman dan alasan kenapa teman-teman mau menjadi delegasi Y20 2022. Dan yang terakhir, teman-teman perlu mempersiapkan 1 video singkat yang nanti durasinya akan diatur di dalam pengumumannya, yang ini nanti akan menjadi salah satu cara kami panitia melihat kemampuan public speaking teman-teman, yang tentu tidak akan terlihat melalui essay ataupun motivation letter. Dan cara pendaftarannya tentu kita akan buat semudah mungkin untuk memfasilitasi teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengunduh template file berkas, CV, esai, dan juga motivation letter dari website IYB. Dan kemudian teman-teman mengisi form singkat di link yang tersedia di website dan mengunggah dokumen-dokumen atau file yang diminta, termasuk link upload video kalian. Dan juga yang terakhir, jangan lupa teman-teman mengupload video singkat tadi di media sosial dan meng-tag akun IYB supaya nanti itu bisa juga menjadi salah satu cara kita untuk mensosialisasikan kepada publik terkait dengan acara yang begitu penting untuk pemuda-pemudi Indonesia tahun depan ini. Dan untuk seleksi tahap 2, peserta rekrutmen atau finalis yang lolos tahap 1 tadi kemudian akan mengikuti seleksi tahap 2 tentunya, yang terdiri dari diskusi terbuka dan wawancara. Dan di tahap ini, teman-teman yang terpilih nanti cukup menyiapkan statement singkat dan poin diskusi mengenai posisi kalian dalam isu prioritas pilihan. Jadi harus sudah memilih satu dari keempat isu prioritas yang tadi sudah aku sampaikan. Dan statement ini tentunya harus sesuai dengan essay yang teman-teman sudah submit kepada kita, dan juga pastikan untuk bersiap diri dan juga menunjukkan versi diri dari teman-teman yang paling baik, karena ini adalah waktu paling penting untuk kita panitia bisa
menilai. Dan nanti tentu akan ada pada proses diskusi terbuka tersebut akan ada juri dari luar juga. Jadi pandangannya nanti akan sangat objektif dan juga berasal dari panelis yang latar belakangnya berbeda-beda dan tentu mempunyai kredensial yang memang memadai untuk menjadi juri. Jadi di situ di diskusi tersebut teman-teman akan menyampaikan statement ataupun argumen dan kemudian berdiskusi dengan finalis lain di area prioritas yang sama dan tentu nanti akan dipandu oleh moderator. Dan untuk proses wawancara sendiri, nanti teman-teman akan diwawancara oleh panelis dari IYD mengenai pengalaman, motivasi, dan juga komitmen teman-teman untuk bertugas sebagai delegasi Y20 nantinya jika terpilih. Karena memang menjadi delegasi Y20 ini bukan sebuah pekerjaan yang one-off, sama seperti teman-teman yang hari ini hadir untuk menjadi narasumber ataupun menjadi panitia. Kita di sini berkomitmen untuk terus membantu kelangsungan Y20 Indonesia di tahun-tahun ke depannya supaya proses regenerasi terus berjalan dan tentu Indonesia akan terus mengirimkan delegasi yang terbaik dari seluruh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Dan untuk kriteria peserta seleksi, jadi ada beberapa kriteria umum yang teman-teman mesti penuhi. Yang pertama, teman-teman harus warga negara Indonesia yang berusia 18 sampai 30 tahun dan lancar berbahasa Inggris tentunya in written form ataupun in spoken dan juga punya pengalaman konkret mengenai salah satu isu prioritas. Jadi contohnya kenapa aku ngambil isu inklusi, karena sebagai anggota DPR tentu salah satu tugas utama anggota DPR adalah untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan membuat kebijakan itu sifatnya lebih inklusif untuk seluruh warga negara Indonesia gitu, terutama kaum-kaum yang termarginalkan selama ini. Dan teman-teman juga disarankan untuk punya pengalaman yang banyak menjadi pemimpin, baik itu pimpinan organisasi ataupun dalam pekerjaannya, dan juga tertarik mengenai kebijakan dan isu global. Dan tentu paling penting ini, teman-teman harus bisa mengikuti rangkaian persiapan dan pre-summit yang nanti akan diadakan secara online ataupun tatap muka. Dan dapat mengikuti seluruh rangkaian Y20 Summit 2022 secara fisik dan berada di Indonesia pada waktu tersebut. Dan dapat melaksanakan kegiatan diseminasi communicate post-summit yang sekarang telah selesai aku dan Dea dan juga Angelo lakukan sebagai delegasi di tahun 2021 ini. Dan sebagai penutup, kami sangat berharap teman-teman bisa turut menyukseskan presidensi G20 dan juga Y20 Indonesia, khususnya dengan bergabung sebagai delegasi Y20 di tahun 2022. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan, masa pendaftaran seleksinya nanti akan segera dimulai, yaitu pada tanggal 13 Desember, 4 hari lagi, dan akan ditutup pada tanggal 9 Januari 2022. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan semua kelengkapan aplikasi dan dokumennya. Dan informasi lebih lanjut nantinya terkait tata cara pendaftaran dan link yang dibutuhkan akan segera kami umumkan. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti sosial medianya IYD, baik Instagram maupun website untuk informasi lebih lanjut mengenai proses rekrutmen. Dan kami sangat-sangat menunggu partisipasi dan juga pemikiran brilian teman-teman sebagai wakil pemuda Indonesia, tentu demi keberhasilan pelaksanaan Y20 Summit Indonesia mendatang. Demikian yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan proses rekrutmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Putri Komarudin atas pemaparannya mengenai seleksi delegasi. Jadi memang tadi udah dijelasin dengan jelas banget dari mulai proses, persyaratan, dan juga kriterianya. Cuma ntar kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan ya, melalui chat box atau bisa aja langsung raise hand. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita bakal ada sesi Q&A. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di chat box atau di raise hand ya. Untuk penanya pertama, ini ada Radian dari Bali. Halo Radian. Halo, hai. Oke, silakan mengajukan pertanyaan. Iya, maaf ya saya belum bisa on cam dulu.
Ini I have a question for Mas Biondi. Mas Biondi, thank you banget tadi presentasinya sangat insightful. Jadi kebayang meetingnya kayak gimana. Ini tadi kan Mas Biondi bilang kayak kita harus offer innovative solutions ya. Mungkin pertanyaan saya kayak how innovative can it be? Kayak ini kan soalnya kita forum bersama-sama dan apa namanya kira-kira jenis-jenis solusi yang ingin ditawarkan tuh seperti apa aja ya? Dan mungkin kalau boleh nggak mungkin Mas Biondi cerita sedikit kayak examples of previous solutions apa namanya yang ditawarkan dan akhirnya disetujui oleh delegates dari seluruh anggota Y20. Thank you. Thank you. Saya langsung jawab Dea atau bagaimana? Iya, boleh langsung dijawab aja Kak Biondi. Oke deh, siap. Thank you so much pertanyaannya Radian. Dan sangat susah juga dijawab untuk yang kedua gitu ya. But anyway, mungkin kalau pertanyaannya seinovatif apa, sebenarnya as innovative as possible. Tapi the logic adalah kadang pada saat Leader Summit itu terjadi, mereka juga mengeksplor kira-kira bagaimana nih cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang udah terus-menerus terjadi gitu ya dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya leader-leader kita, termasuk mungkin ada orang-orang yang juga anak muda misalnya kayak Putri gitu ya, a part of people who also involved in the actual policy making. Saya yakin Putri juga setiap hari pasti puter otak kira-kira gimana nih caranya menyelesaikan permasalahan dari angle yang berbeda gitu ya. Dan peran pemuda yang mungkin udah tiap hari juga terekspos ke permasalahannya itu sendiri atau banyak ikut komunitas, kemudian pernah riset atau dengan sengaja melakukan riset tentunya dengan persiapan Y20 juga, harapannya bisa menawarkan ide-ide tersebut ke leader yang mungkin setiap hari berhadapan dengan permasalahan yang sama tapi tidak terbayangkan apa dampaknya terhadap orang-orang yang ada di lapangan gitu ya. Karena tidak semua orang yang ada di meja perundingan atau ada di meja pengambilan kebijakan juga terekspos dengan luasnya dampak kebijakan tersebut di lapangan gitu ya. Jadi salah satu peran kita sebagai anak muda adalah menawarkan solusi inovatif tersebut. Kalau dari sisi digital transformation, mungkin saya cukup bisa membayangkan gitu ya, karena digitalisasi itu berubah atau ada pembaruan hampir setiap hari gitu ya. Kalau dulu misalnya teknologinya jauh lebih analog, sekarang semuanya bisa dilakukan dengan lebih efisien menggunakan aplikasi atau website misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harapannya bisa jadi inspirasi untuk Leader Summit, karena fungsinya by the end of the day output kita adalah menuliskan komunike yang nanti akan diadopsi oleh para pemimpin negara gitu ya. Jadi dengan kita melihat itu dari angle yang berbeda, baik itu dari sisi orang yang terdampak dari kebijakan namun juga bisa menjadi driver kebijakan tersebut, itu yang akan menambahkan value dari sisi kontribusi pemuda terhadap proses pengambilan kebijakan. Ya, mungkin saya bisa jawab sampai situ dulu. Kalau apa yang sudah pernah diadopsi, karena Y20 saya itu udah agak lama, I don't remember anymore kayak whether it's adopted or not. Tapi I think the learning process is also valuable, gitu ya. Jadi whether or not nantinya itu diadopsi atau benar-benar di-enact atau enggak, saya ingat di Y20 Jerman itu bahkan mereka ada hire konsultan tersendiri untuk bisa tracking apakah satu Y20 Summit komunikasinya di-adopt oleh Leader Summit, dan dua, apakah yang udah di-state di Leader Summit itu beneran dijalankan atau enggak gitu ya. Tapi after all, regardless of whether this is adopted or not, I think the learning process of us training ourselves and making ourselves understand bagaimana sebuah kebijakan global diambil dan disepakati, kemudian kita juga mengasah kemampuan kita berpikir secara kreatif dalam membuat sebuah kebijakan, it's a valuable process in itself gitu ya, dan itu yang akan membuat leader-leader masa depan nantinya jauh lebih kreatif, jauh lebih siap menghadapi tantangan yang semakin dinamis dan semakin kompleks ke depannya gitu ya. Wow. Dan yang terakhir, poin saya yang terakhir adalah
walaupun dia inovatif, kita juga harus ingat bahwa by the end of the day, komunike ini harus dipas secara konsensus gitu ya. Jadi mau inovatif pun tidak bisa yang tidak visible gitu ya, inovatif tapi tetap harus punya visibility, bisa diimplementasikan gitu ya, dan bukan cuma oleh satu negara atau satu kelompok negara, tapi oleh semua negara G20. Nah itu letak challenge-nya gitu ya, karena kadang yang menurut kita udah bagus, implementable di Indonesia, belum tentu itu bisa diterima atau implementable di Afrika Selatan, atau di India, atau di Eropa gitu ya. Jadi proses untuk mencapai konsensus itu yang nanti ada seninya sendiri, dan itu akan jadi pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Ya mungkin sampai di situ sih yang saya bisa jawab untuk sementara ya. Thank you, Dea, back to you. Oke, makasih banyak Kak Biondi atas jawabannya. Mungkin dari Kak Dea ada tambahan sedikit atau? Yeah, thanks for the opportunity. I think maybe just giving insight mengenai latar belakangku dan juga pengalamanku di Y20 bagaimana. Jadi as I have said before, aku kan orangnya lapangan banget. Jadi kalau orang yang terbiasa, mungkin di sini ada orang yang biasa kerja lapangan, kita bahas, oke, langsung turun lapangan, langsung action apa semua. And it's pretty fast paced kalau kita kerja di lapangan. One of the biggest things I learned di dalam Y20 Italy 2021 dan diseminasi post summitnya itu apa? Adalah proses seperti ini dia makan waktu yang jauh lebih lama. And part of it itu memang masalah sistem, jadi tapi bagian lainnya itu juga karena ini masalah manusia. Orangnya belum ada waktu, jadi dari yang paling kecil nggak ada waktu buat ketemuan diskusi, ataupun kalau sudah ketemuan diskusi dia harus konsultasikan lagi ke atasan atau ke pihak-pihak lain. So it can be very slow sometimes. Jadi mungkin pesan aku untuk teman-teman yang soal hal ini is manage expectations. Jadi ekspektasi kalian itu seperti apa? Kalian pengen bikin perubahan yang sekarang banget? Mungkin agak susah kalau kita ngobrol di sini. Tapi bukan berarti perubahan itu tidak ada. Kita cuma harus semangat terus, berjuang terus, dan yakin bahwa apa yang kita perjuangkan tahun ini itu akan dibawakan terus oleh yang tahun depan dan tahun depannya lagi. This is a really big group project. Jadi yang kita bahas meskipun mungkin belum goal tahun ini, tapi kayak jiwanya itu masih dibawa di communicate tahun depan dan tahun depannya lagi. Jadi keep at it, keep at the good work. Dan manage expectations. Dari aku itu sih. Oke Kak Dea, mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan di chat box. Pertama ada dari Amelia, ini mau nanya untuk Kak Biondi. Jadi hasil communique di tahun 2015, kira-kira ada contoh yang udah diimplementasikan pemerintah setelah penyampaian communique tersebut gak ya Kak? Ya, Silakan mungkin ini dijawab. respon saya sama seperti yang sebelumnya karena udah lama banget, jadi otak saya udah agak blur gitu ya. Substansinya yang beneran di-adopt itu yang mana aja, tapi I do remember ada yang namanya Antalya Commitment, dan itu masih sampai sekarang sering disebutkan gitu ya pada saat G20 tahun sebelumnya juga, dan itu banyak poin tentang pendidikan juga. Kebetulan chamber saya waktu itu di bidang pendidikan yang masih sering di-refer setelahnya. Tapi untuk proses implementasi sayangnya di tahunku itu beda kayak di tahun Jerman yang mereka benar-benar ada yang assign untuk nge-track hasil diskusinya apakah diimplementasikan di lapangan atau enggak. Nah di tahunku itu tidak ada yang bertugas di level itu. Jadi to be honest, I'm not sure how it's being implemented in each of the G20 member states. Tapi mungkin salah satu sharingan saya juga, ini bukan ngeles gitu ya, tapi anak HI itu believe, mostly ya anak hubungan internasional itu believe in the power of discussion, bukan karena dengan diskusi kita bisa mengimplementasikan sesuatu yang tangible dan langsung bisa kelihatan hasilnya, tapi dengan diskusi itu juga kita bisa membangun norma dan nilai dan kesamaan antar negara gitu ya. Jadi pada saat kita diskusi sering gitu ya, akhirnya kita bisa tahu apa sih kesamaan kita, dan dengan semakin banyaknya kesamaan yang kita bisa identifikasi antar negara-negara yang punya kepentingan yang berbeda, posisinya berbeda, circumstances-nya berbeda, itu akan membantu kita mencapai titik
stabilitas gitu ya. Jadi perdamaian dan stabilitas dunia itu bisa dicapai kalau kita menyadari kesamaan dan persamaan kita gitu ya antara negara-negara yang berbeda, dan itu hanya bisa dicapai melalui proses diskusi. Jadi itu pentingnya Y20 Summit tiap tahun harus diadakan, G20 Summit juga tiap tahun harus diadakan supaya ruang-ruang diskusi ini terus ada dan terjadi secara berkesinambungan, dan topik-topiknya itu memang setiap tahun biasanya akan dilanjutkan gitu ya. Transformasi digital, payment segala macam secara digital itu sudah pernah dibahas di China, sudah pernah dibahas di Jerman juga, di negara-negara lain. Terus mungkin pertanyaannya, jadi kita ngulang-ngulang doang dong, atau kita ngomong-ngomong doang dong? Nggak juga gitu ya, karena kita bangun kesinambungan dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tahun ke tahun yang lain, dan dengan kita sering mendiskusikan ini, akhirnya kita bisa tahu kesamaan-kesamaan apa yang kita miliki, dan itu bisa membantu proses stabilitas hubungan antar negara gitu ya. Walaupun mungkin agak jauh loncatannya gitu ya, tapi I think that is in itself kayak diskusi untuk bisa membangun rasa kebersamaan itu juga punya dampak yang signifikan gitu ya. Jadi saya juga paham gitu ya kritik yang sering diarahkan terhadap diskusi dalam tanda kutip multilateral adalah terus apa hasil dari diskusi ini gitu ya. Kita pengen lihat nyata implementasinya gitu ya. Tapi although sometimes it's hard to say and it's hard to show bagaimana diskusi ini ditranslate ke dalam bentuk implementasi yang tangible, tapi proses kita berkumpul dan bersinergi dan mengungkapkan posisi kita masing-masing, it brings us to a better and more peaceful and more stable world. Itu sih, that's my belief as someone yang mempelajari hubungan internasional. Begitu mungkin buat tadi Emilia ya. Oke, makasih banget Kak Biondi. Emang Kak Biondi ini kan emang delegasi dari 2015 ya, mungkin udah lama banget, 6 tahun juga, dan sekarang masih tetap ada di sini untuk persiapan U20 Indonesia 2022. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, salah satu pertanyaan untuk Kak Biondi, ini mungkin lebih praktikal, jadi mungkin bisa dijawab oleh Kak Dea dan juga Kak Biondi. Ini ada pertanyaan, gimana caranya delegasi Indonesia ini dapat menyeimbangkan kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan negara maju. Terutama karena kita sering melihat nih isu negara maju seperti climate change dan lain-lainnya, memiliki banyak permintaan kepada negara berkembang, namun support yang diberikan masih minimum. Kira-kira kalau dari Kak Biondi, bisa dijelaskan lebih dalam nggak tentang ini? Oke deh, siap. Thank you so much Dea. Dan ini pertanyaannya dari Bapak Angelo gitu ya. Seharusnya Bapak Angelo yang membantu menjawab. But anyway, thank you so much. I think this is a good trigger gitu ya untuk kita bahas developing versus developed countries. Dan kadang dibuat versus-versusan, tapi menurut saya in G20 harus bisa ada kolaborasi dan sinergi antara developed and developing countries gitu ya. Nah, untuk gimana caranya menyeimbangkan kepentingan, memang ini sangat tricky dan probably very very hard to accomplish. Cuman yang saya ingin tekankan adalah Indonesia menjadi chair di G20 dan termasuk kita di Y20 tahun depan adalah momentum yang sangat berharga karena kita yang ada di driver seat-nya, di driving seat-nya gitu ya. Jadi kita yang pegang kendali, kita yang nyetir gitu ya. Jadi kita yang akan bisa menentukan arah diskusinya mau kemana. Dan mungkin nanti saya juga akan membantu jadi chair-nya gitu ya. Delegasi Indonesia juga harapannya bisa proaktif di masing-masing diskusinya. Ini momentum yang sangat baik untuk kita untuk bisa memastikan kesepakatan akhirnya itu inline dengan kepentingan kita sebagai sebuah negara. Walaupun kalau misalnya saya dari sisi part of the OC atau part of the chair, one of my job adalah to make sure bahwa keputusannya netral dan menguntungkan untuk semua negara gitu ya. Jadi tidak memihak hanya satu sisi, hanya developed country saja atau hanya developing country saja atau Indonesia saja gitu ya. Jadi benar-benar by the end of the day it has to be a consensus, it has to be a win-win solution. Cuman with that mungkin juga itu akan melemahkan proposalnya gitu ya, karena kalau semua orang mau dibuat happy, mungkin tidak akan ada poin yang terlalu drastis bisa
propose gitu ya atau dikerjakan, karena begitu ada sesuatu yang drastis either melenceng terlalu ke kiri atau ke kanan, pasti akan ada yang tidak senang atau tidak ada yang kepentingannya tidak tercater gitu ya. So I think by the end of the day maybe it sounds very normative, which it is gitu ya, akan sulit untuk bisa membuat sesuatu yang terlalu apa ya bahasa yang benarnya without hurting. This is already an example of it's hard to please everyone gitu ya. But anyway, you have to meet in the middle gitu ya. Jadi developed countries pasti akan ada compromise, tidak akan 100% masing-masing interestnya itu yang dipenuhi gitu ya. One of the trick biasanya menentukan dulu apa red line-nya gitu ya. Jadi apa sih yang tidak boleh di cross gitu ya, tidak boleh lebih di bawah dari itu. Sama kayak orang jualan, dia tahu kayak harga modalnya berapa, nggak boleh di bawah harga modalnya gitu kan. Dan yang dia tawarkan di meja negosiasi pasti dia akan hantam lebih tinggi dulu, nanti proses negosiasinya dia bisa ada compromise, ada yang ditukar give and take gitu ya. Tapi by the end of the day, it cannot cross that red line. Jadi as a delegate nanti mungkin number one, just to summarize myself, it's a good opportunity karena kita yang ada di driver's seat, di driving seat-nya. Kedua, please know your red line as a developing countries juga gitu ya. Apa yang tidak boleh di cross sama sekali, and try to negotiate above that red line. Jadi semoga ada sesuatu yang menguntungkan yang terjadi di situ dan tetap bisa give and take. Maybe they could come and help me. Okay. Mungkin selanjutnya dari Kak Dea ada yang mau ditambahkan? Well, berhubung yang bertanya ini, kita satu tim delegasi, so he will be very familiar pergumulan apa saja yang kita alami selama negosiasi tahun ini. I think yang Biondi bilang tadi itu penting sekali untuk mengingat Y20 itu konsensus, kita itu harus satu suara di dalam semua proposal, di dalam semua communique. And it comes down to kemampuan kita untuk convince others to negotiate, finding that red line. That's very important. Sometimes though, like to be very practical, kadang-kadang kita harus langsung patok aja, like maaf, I'm sorry, no. I think di salah satu kasus yang paling apa di track aku itu yang ketika kita bahas communique dan ada isu soal memasukkan masalah luar angkasa, lower Earth orbit, di dalam communique itu, which is like, dan diskusinya pada waktu itu kayak gimana ya, iya ini masalah, tapi mohon maaf, Indonesia belum sampai, concern kita di Indonesia itu belum sampai situ, concern kita di Argentina, Brazil, Meksiko, dan beberapa negara lain itu belum sampai di situ. Jadi memang pada waktu itu setelah banyak negosiasi yang halus yang lumayan panjang, akhirnya somebody had to say it, and we were like, but this is just not an issue for our country yet. Like it is an issue. Ini adalah masalah untuk negara kalian. Tapi untuk kitanya itu, untuk kita itu kita belum sampai di situ. Dan akhirnya kita yang menjadi kompromi pada waktu itu adalah karena proposal itu terbatas kan katanya, satu proposal itu cuma bisa 75 kata, which is really short. Jadi karena keterbatasan kata itu, akhirnya kita beri ruang beberapa 2-3 kata, and that was it. Dari proposal yang sebelumnya ada one or maybe even 2 bullet points soal luar angkasa, akhirnya dipadatkan jadi 3 kata, which I think was a feat. I thought that kita bisa negosiasikan sampai di situ, itu pencapaian yang luar biasa meskipun tidak umum diketahui. And so just sometimes negosiasi itu akan deadlock dan kita langsung patok aja, oke, enggak, atau sometimes that happens, dan kadang-kadang
kadang-kadang ya kita skill aja, mau kompromi di hal lain, mungkin kalau bukan kompromi di konten ya kita kompromi di volume. I think that's my answer. Oke, Kak Dea. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seleksi delegasi yang mungkin Kak Putri bisa jawab. Pertama, dari Andini, jadi katanya jika tidak terpilih dan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, apakah bisa diberi izin untuk melihat pada saat acara berlangsung untuk mengambil pengalaman di tahun berikutnya. Selanjutnya, ada juga pertanyaan mengenai seleksi delegasi lainnya, yaitu seputar requirements untuk pendaftaran U20. Tadi kan memang sempat dituliskan bahwa ada file-file yang akan diminta pada saat pendaftaran. Apakah hal tersebut juga akan mencakup requirements tentang kemampuan bahasa asing kita dalam bentuk sertifikat, dan mengingat dari keperluan sertifikat bahasa juga memerlukan waktu untuk didapatkan. Mungkin Kak Putri bisa jawab kedua pertanyaan tersebut, Kak. Yang pertama tadi terkait dengan apakah bisa menonton ya? Kalau misalnya sudah tidak diterima jadi delegasi, nanti untuk teman-teman yang sudah sampai ke tahap pertama atau tahap kedua gitu, akan kita umumkan kesempatan untuk ikut menjadi volunteer juga untuk membantu kita dalam acaranya nanti. Karena tentu acara dengan skala yang begitu besar akan banyak kesempatan untuk teman-teman membantu kita dan melihat langsung nanti acaranya seperti apa. Dan kebetulan memang acaranya akan diadakan di Jakarta dan Bandung, jadi untuk teman-teman yang tinggal di daerah-daerah lain di Indonesia, kita sangat berharap teman-teman bisa join kita gitu, kalau nanti memang bersedia untuk menjadi volunteer. Dan yang kedua, untuk persyaratan bahasa Inggris, nanti akan diumumkan lagi sebenarnya persyaratannya, akan butuh dokumentasi atau tidak, dan itu akan kita umumkan pada saat kita membuka pendaftaran. Jadi karena rentang waktunya nanti sangat panjang juga untuk pendaftaran, kita siapkan waktu sebulan untuk teman-teman mendaftar. Jadi jangan khawatir teman-teman nanti akan kekurangan waktu dan lain-lainnya. Karena untuk teknis pendaftarannya tentu biar lebih jelas akan kita umumkan melalui website resmi IYD dan juga sosial medianya. Oke, terima kasih Kak Putri, karena memang waktunya udah tinggal 3 menit lagi, dan sebelum mengakhiri acara, kita bakal dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman bisa open cam. Oke, mungkin akan aku mulai ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, untuk dokumentasinya udah. Terima kasih teman-teman yang udah menyalakan kameranya. Dan untuk akhir kata, terima kasih banyak untuk telah hadir di acara IYD Roadshow kali ini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan untuk teman-teman yang emang mau tahu lebih lanjut mengenai IYD dan juga U20 Indonesia 2022 dan informasi-informasi berikutnya mengenai seleksi delegasi, silakan pantau terus Instagram kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Dea 1, Dea 2, dan Bibi. Makasih banyak. Bye. Terima kasih semuanya. Makasih Semoga semua. banyak yang apply ya dari Terima kasih Indonesia teman-teman. Tengah. Iya, Thank semoga you. banyak yang apply nih dari Indonesia Tengah. Yes. Wah, thank you Kak semuanya. Hai Agung, stay safe.